Ayub 17. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Shalom, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebuah peribahasa yang artinya seseorang yang mendapatkan musibah secara bertubi-tubi atau secara beruntun. Paling tidak saudara, peribahasa ini dapat menggambarkan bagaimana kondisi Ayub pada waktu itu. Ayub mengalami kebangkrutan total, dan itu terjadi secara beruntun. Itu terjadi secara bertubi-tubi. Hartanya yang dibangun bertahun-tahun pada akhirnya lenyap dalam sekejap. Kematian menjemput seluruh anak-anaknya. Penyakit menghinggapi seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bahkan istrinya yang diharapkan sebagai orang terdekat dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan semangat, yang terjadi justru malah meninggalkan. Lebih ironis lagi saudara, dalam bagian yang kita baca hari ini, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, hopingnya, yang selama ini ketika Ayub masih sukses, selalu bersama, selalu menemani, namun ketika dia dalam keadaan yang jatuh, yang seharusnya sebagai seorang sahabat dan teman dapat memberikan dukungan, dapat memberikan kekuatan, yang terjadi justru malah mereka menyalahkan dan memberikan penghakiman. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, kelihatannya hidup Ayub akan berakhir dalam kegelapan. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Masihkah dapat beriman kepada Tuhan yang nampaknya diam? Saudara, dalam keadaan yang demikian, umumnya orang akan menyerah. Umumnya orang akan pasrah. Umumnya orang akan menyalahkan Allah. Namun ternyata tidak demikian dengan Ayub, saudara. Dengan iman, dalam ayatnya yang ketiga, Ayub berkata, "Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri." Saudaraku, dengan iman Ayub mengakui bahwa Tuhan sendiri akan menggandeng tangannya.
menjadi pemimpinnya. Tuhan sebagai pemberi hukum yang adil bertanggung jawab atas manusia ciptaannya. Ayub yakin dan percaya, saudara, dia tidaklah sendirian di dalam menghadapi persoalan bahkan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya. Dan tentunya Ayub yakin mustahil baginya untuk menemukan pertolongan di tempat lain selain daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjadi pendukung orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Saudara, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang sejati, tidak membuat kita imun terhadap penderitaan hidup. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi penderitaan dan pergumulan yang kadang membuat kita seolah ingin menyerah, seolah ingin mundur, seolah ingin mengakhiri segala sesuatunya. Ingatlah saudara, bahwa ada Tuhan yang menjadi jaminan masa depan kita. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan di dunia ini dalam keadaan yang sulit selain daripada Tuhan. Keluarga bisa saja meninggalkan kita. Teman bisa saja meninggalkan kita. Para sahabat bisa saja berbalik, menghakimi dan menyalahkan kita. Tetapi Tuhan akan setia menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara, dalam persoalan hidup kita, sama seperti Ayub, libatkan Tuhan. Selalu percaya dan bersandarlah kepadanya. Karena hanya Dia yang dapat memahami dan mengerti segala persoalan kita. Jikalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa kita masih tidak melibatkan Tuhan? Hanya Dia yang bisa menjadi jaminan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini kembali menyapa setiap kami. Bahwa di dalam kehidupan kami tidak lepas yang namanya persoalan dan pergumulan. Dan kiranya ketika kami menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Karena keluarga bisa meninggalkan kami. Sahabat-sahabat bisa menjauhi kami. Bahkan teman-teman bisa berbalik untuk menghakimi kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia. Terlebih ketika kami berpegang kepada perjanjian, maka Engkau senantiasa akan memberikan kekuatan bagi kami. Karena Engkaulah jaminan masa depan kami. Dan di dalam Tuhan, pasti jaminan itu sempurna adanya. Mampukan setiap kami Bapa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga secara khusus berdoa untuk kedua keluarga kami yang hari ini merayakan hari kelahiran, merayakan ulang tahunnya. Untuk saudari Alicia Dorcas, tepat 22 tahun Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menolong, Tuhan telah menunjukkan segala kemurahan dan kasih sayang. Berbagai hal telah terlewati bersama dengan Tuhan sampai kepada hari ini. Karena itu hamba-Mu terus berdoa Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan iman kepada saudari Cia sebagai seorang muda untuk tetap setia dan berpegang dalam perjanjian. Tuhan kiranya juga menjaga apabila ada godaan-godaan yang berusaha untuk menjauhkannya dari Tuhan. Biarlah kiranya iman yang timbul karena berita Injil itu yang akan memberikan kekuatan di dalam batinnya. Berdoa untuk pekerjaannya, berdoa untuk studinya, berdoa untuk masa depannya. Biarlah kiranya Cia berjalan di dalam jalan Tuhan dan berjalan di dalam terang Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk Bapak Dovir yang selama ini juga membantu di dalam pelayanan gereja
secara khusus membantu keamanan tiap hari Minggu. Dan hari ini juga Bapa bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan, tepat 64 tahun. Kiranya juga Tuhan terus menolong Pak Dovir, memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Bahkan pakailah gerejamu untuk dapat menyatakan perbuatan baik itu di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan daripada Pak Dovir, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan. Dan kiranya Pak Dovir dapat melihat iman daripada setiap jemaatmu, melihat Kristus melalui segala sesuatu yang kami katakan maupun lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Saudari Alicia Dorcas atau Cia. Teruslah setia dengan perjanjian. Dan juga selamat ulang tahun untuk Pak Dovir. Sekalipun tidak ada di dalam grup WA, kiranya juga Tuhan yang memberkati.